Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, apa sih yang bikin kita sebagai bangsa Indonesia bisa tetap bersatu walaupun berbeda-beda suku, agama, bahasa, dan budaya? Nah, jawabannya itu terletak pada dua hal penting, yaitu identitas nasional dan integralisme. Di video kali ini, kita akan bahas dua konsep ini secara sederhana. Yuk simak sampai akhir. Identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa. Dia bukan sekedar lambang negara seperti bendera atau lagu kebangsaan, tapi juga nilai, budaya, bahasa, sejarah, dan semangat yang menyatukan seluruh warga negara. Untuk Indonesia, identitas nasional kita tercermin dalam yang pertama adanya Pancasila, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga bendera merah putih, yang keempat lagu Indonesia Raya, yang kelima semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Identitas nasional ini tumbuh dari sejarah perjuangan panjang rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan dan membentuk negara merdeka. Tantangan identitas nasional. Identitas nasional bukan sesuatu yang muncul begitu saja dan langsung diterima oleh semua orang, karena Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, 300 lebih kelompok etnis, dan 700 bahasa daerah. Maka, menjaga identitas nasional adalah tantangan tersendiri. Bayangin aja, kalau tiap daerah merasa identitasnya yang paling benar dan menolak kebersamaan, bisa-bisa Indonesia pecah jadi negara-negara kecil. Inilah kenapa penting banget kita menjaga identitas nasional yang inklusif dan menyatukan. Lalu, bagaimana caranya kita bisa menjaga kebersamaan tanpa menghilangkan keunikan masing-masing daerah? Nah, disinilah muncul konsep integralisme. Integralisme adalah paham yang menekankan bahwa kepentingan pribadi dan kelompok harus menyatu dengan kepentingan negara. Artinya, semua elemen masyarakat bekerja sama, bukan saling bersaing atau merasa paling benar. Di Indonesia ini, paham integralisme tercermin dalam filosofi Pancasila dan semangat demokrasi Pancasila, yang dimana tidak ada dominasi satu golongan atas yang lain, semuanya diakomodirasi dalam semangat musyawarah dan gotong royong. Perbedaan dianggap kekayaan, bukan ancaman. Kita bisa lihat integralisme dan identitas nasional ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, yang pertama, saat kita menggunakan bahasa Indonesia di sekolah, walau di rumah kita pakai bahasa daerah. Yang kedua, saat upacara bendera, kita semua tuh berdiri tegak menyanyikan lagu Indonesia Raya terlepas dari suku atau agama. Yang ketiga, atau saat terjadi bencana di satu daerah, masyarakat dari berbagai pelosok negeri ikut membantu tanpa melihat perbedaan. Nah, itulah contoh nyata bagaimana identitas nasional dan integralisme berjalan berdampingan. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga dan memperkuat identitas nasional ini. Bagaimana sih caranya? Caranya yaitu hargai perbedaan, jangan mudah terprovokasi. Lalu, gunakan media sosial untuk menyebarkan semangat persatuan, bukan ujaran kebencian. Pelajari sejarah bangsa, karena dari sanalah kita bisa tahu jati diri kita sebenarnya. Ingat, kita boleh berbeda budaya, berbeda keyakinan, bahkan berbeda pendapat, tapi kita tetap satu. Nah, itulah dia penjelasan singkat tentang identitas nasional dan integralisme. Semoga setelah nonton video ini, kamu makin cinta sama Indonesia dan makin semangat menjaga persatuan dalam keberagaman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.